Masa orang-orang baik seperti saya dalam istana juga kalian maki-maki sama saya? Berapa banyak kawan-kawan itu yang datang ke KSP? Ngapain? Bertemu sama saya. Ngabalin tuh kan mengatasnamakan istana. Katanya mewakili istana, meskipun selama 5 tahun saya di istana, saya tidak pernah Pak Ngabalin ini bertemu presiden. Datang ke istana aja enggak, sepengetahuan saya. Sehingga saya, Pak Ngabalin tuh kok sering atasnamakan istana apa presiden, kapan yang ngomongnya? Kadang-kala dia sudah menjelaskan hasil sidang kabinet. Padahal dia enggak pernah tuh ada di istana. Pak, saya boleh kalau Bapak berkesempatan ketemu sama Pak Jokowi, Bapak boleh tanya sama dia. Nah, saya yang paling sering ke istana. Kalau ada hal-hal penting kan mesti menteri tahu. Pak Ngabalin selalu mengatasnamakan presiden. Gitu. Ya enggak tahu ya kalau ada rapat malam atau apa, saya enggak tahu. Oleh sebab itu enggak membantah. Tapi sampai sekarang saya heran. Kenapa tuh Pak Ngabalin selalu diundang? Oleh media juga yang salah sih disebut ini orang istana, ini orang istana. Enggak ada, dia enggak pernah ada di istana. Jangan selalu kita lihat perkara itu dengan negative thinking. Bersuuzan, sakit Bapak, panas, demam, stroke lama-lama kamu orang. Dan susahnya itu kalau orang bersama-sama dengan Jokowi. Karena Anda pasti dicaci maki dan dihujat. Saya dicaci maki dan dihujat, tapi saya juga ada sedikit dapat jabatan. Jadi saya tidak keberatan. Kekuasaan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa ditolak. Bohong kalau ada orang yang bilang dia menolak tentang kekuasaan. Jadi kalau Dato tanya bagaimana dengan Pak Prabowo, Dato doakanlah biar saya terus bisa juga berbuat baik untuk Republik ini. Kenapa? Ada apa yang salah? Ketika Pak Jokowi mau ketemu Pak Prabowo yang pertama kan ada Ngabalin tuh ikut di belakangnya, diusir, kan, ditutup pintunya, nggak boleh gitu. Saya sampai sekarang bertanya siapa ya Pak Ngabalin ini? Mungkin ada grup tertutup dengan Pak Jokowi gitu di malam hari atau tiap minggu atau apa. Kalau resminya nggak ada dia, nggak pernah ada di istana. Mungkin di kantornya Pak Muldoko sih, ya mungkin dia mungkin tidak. Meskipun setiap saya datang ke kantor Pak Muldoko juga nggak ada. Kita orang-orang baik ini Pak. Negeri ini harus dipimpin oleh orang-orang baik, diurus oleh orang-orang baik Pak. Pansel KPK ini sekarang dari 280 dengan registrasinya akun mereka yang terdaftar 844 dari data yang masuk di kantor KSP itu. Saya melihat belum banyak orang-orang baik, Prof. Bagaimana kita nanti ke depan? Kalau KPK itu bagi saya penindakan tegasannya. Yang diutamakan bahwa ada pencegahan isian. Bagi saya kalau KPK itu menindak. Untuk apa bentuk KPK kalau tidak menindak? Pencegah itu tugasnya Ustadz di kampung. Beritahu, kamu jangan korupsi ya. Pendidikan moral apa itu kan? Yang dikatakan, harus dididik moralnya, pribadinya, diberi wawasan ini. Nah itu tugasnya sekolah. Bahwa KPK itu penting, melakukan itu penting. Tetapi apa penindakan itu tetap nomor satu bagi saya. Kalau sudah terjadi gitu, mau dididik apa tangkap aja kalau saya. Sekarang ada momentum. Kita mau pergantian presiden nih. Kita mencatat semangatnya. Sekarang kan banyak sekali YouTube pidatonya Pak Prabowo. Marah-marah kepada, awas kalau kamu korupsi. Ada lagi sebelum itu. Saudara, habis ini kita berantas korupsi. Kalau ada koruptor ke Afrika saya kejar. Ke Timur Tengah saya kejar. Ini semangat Pak. Karena pidato ini keluar sesudah dia terpilih. Tinggal bagaimana kekuatan-kekuatan yang nanti memberi masukan kepada Pak Prabowo itu meyakinkan. Yang satu kan pasti ada yang menolak. Ada yang ingin selamat menolak itu upaya itu. Tapi ada juga yang ingin sungguh-sungguh. Nah tinggal itu. Ide itu sebenarnya masih selalu diucapkan sejak 2014 sampai sekarang sesudah terpilih tapi belum dilantik ini. Nah sekarang udah terpilih, mari kita jaga negara ini sama-sama. Dan saya meyakini betul bahwa negara ini akan menjadi baik dari kejelekan. Misalnya kejelekan itu nilai 100 ya, sekian masalah kita. Kalau hukum ditegakkan, korupsi diatur, diselesaikan dengan baik, itu 50% masalah kita selesai. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kalau itu tidak, enggak bisa berapa apa-apa kita. Saya sedikit akan menjelaskan juga dalam pandangan saya. Saya ini selama jadi pejabat sejak aja LHKPN dulu, saya selalu melapor kalau dapat sesuatu yang menurut saya gratifikasi. Saya paling tidak udah 7 kali. Dan nanti saya tanya KPK mana tuh laporan-laporan saya, dijadikan contoh dong bahwa ini saya sudah melapor pernah parsel-parsel yang terlalu berlebihan dalam bentuk uang tunai, emas. Sudah pernah saya dapat hadiah uang dari Republika, terpilih sebagai tokoh pembaru Republika. Dikasih plakat gitu lalu uang sekian puluh juta. Saya laporkan ke KPK, tapi dikembalikan yang uang ini. Saya dapat tiket nonton sepak bola ke Malaysia, saya lapor ke KPK. Itu enggak apa-apa gitu. Artinya saya sudah 7 kali minimal lapor gitu. Tapi ada hal-hal yang menurut saya hubungan keperdataan tidak harus saya lakukan. Misalnya
saya dapat tiket Garuda kepala. Karena apa? Karena saya anggota GFF. Kan dapat poin setiap sekali ini. Kalau sudah 1.000 nih, ini satu tiket, ini satu tiket. Masa ini harus dilaporkan? Kan itu perjanjian perdata. Saya diundang ceramah, saya dijemput. Itu kan perdata. Betul. Saya berceramah, dia ngasih transport. Kan perdata, bukan gratifikasi. Ini kan orang nggak tahu membedakan antara hak keperdataan dan gratifikasi yang diberikan karena orang punya jabatan. Nah, saya katakan ini mudah-mudahan nanti ada. Oh, kalau gitu Pak Mahfud supaya laporan, saya mau laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kem TV Channel. Barusan kita saksikan ya perdebatan walaupun secara tidak langsung, tetapi ini memang saling mengomentari atau saling memberikan komentarnya ya antara Profesor Mahfud MD dan juga Ali Mokhtar Ngabalin. Yang kita tahu bahwa kemarin-kemarin Profesor Mahfud MD mengomentari soal jubir istana atau orang kepercayaan Jokowi ya, yang ada di KSP, kantor staf presiden. Yaitu siapa lagi kalau bukan Ali Mokhtar Ngabalin. Ternyata di sini dibongkar oleh Profesor Mahfud MD bahwa Ali Mokhtar Ngabalin ini tidak pernah ke kantor presiden atau ke istana presiden ya. Yang selama ini mengatasnamakan bahwa ini juru bicara KSP, kantor staf presiden, atau juru bicara istana, bahkan selalu yang terdepan membela Jokowi ya. Dan entah mengapa ya, karena membahas masalah soal KPK ya, yang waktu itu kan suaranya kenceng banget nih Ali Mokhtar Ngabalin ketika semua pegawai KPK dialihfungsikan menjadi ASN ya. Di situ Ali Mokhtar Ngabalin gencar sekali diundang oleh media, diundang oleh TV-TV, dan itu kemarin-kemarin dikomentari oleh Profesor Mahfud MD. Dan di sini Profesor Mahfud MD menjelaskan bahwa tidak pernah sekalipun bertemu dengan Ali Mokhtar Ngabalin di Istana Presiden. Bahkan Profesor Mahfud berkali-kali ke Istana Presiden karena kan waktu itu beliau kan seorang menterinya Jokowi ya. Tetapi belum pernah sekalipun dia bertemu dengan Ali Mokhtar Ngabalin. Bahkan di KSP-nya sendiri, kantor staf presiden ya, yang diketuai oleh Bapak Muldoko, Profesor Mahfud MD tidak pernah bertemu dengan Ali Mokhtar Ngabalin. Kan terlihat atau terdengar lucu sekali ya. Orang yang selama ini mengatasnamakan atas nama presiden, istana, tetapi tidak pernah ke istana. Dan setelah Profesor Mahfud MD mengutarakan hal tersebut juga tidak ada bantahan yang serius atau bantahan resmi dari kantor staf presiden sendiri atau dari Ali Mokhtar Ngabalin sendiri ya. Dan ya ini sangat lucu sekali, yang selama bertahun-tahun menjadi jubir istana, tetapi ternyata dia tidak pernah ke istana. Dan Profesor Mahfud MD menggarisbawahi beliau tidak tahu kalau mungkin ada pertemuan tengah malam atau pertemuan di belakang istana atau gimana. Ya, beliau tidak menjelaskan itu karena memang tidak tahu di belakangnya seperti apa atau ada pertemuan rahasia. Dan Profesor Mahfud MD hanya menjelaskan dia tidak pernah bertemu sekalipun atau satu kali pun dengan Ali Mokhtar Ngabalin ketika beliau berkunjung ke istana atau menghadap presiden kala itu ya, di Istana Negara, dan bahkan di kantor staf presiden atau KSP. Tidak pernah sekalipun Profesor Mahfud bertemu. Dan Ali Mokhtar Ngabalin di sini dikomentari soal beliau yang menjelaskan bahwa dia waktu itu menjadi bintang tamu di LC, menjelaskan kalau dia ya biarpun dicaci maki, dihujat, tetapi beliau sangat bangga sekali karena sedikit mendapat jabatan dari Presiden Jokowi. Dan ini kan terlihat aduh bagaimana ya, yang penting dapat jabatan berarti. Dan ini keluar dari mulut Bung Ngabalin sendiri loh, tidak dibuat-buat atau gimana. Itu keluar dari mulut Bung Ngabalin sendiri. Jadi bukan istilahnya kata orang atau apa. Itu keluar dari mulut Bung Ngabalin sendiri. Dan aduh, bagaimana kualitas pejabat kalau seperti ini ya. Dan di sini Profesor Mahfud kembali menjelaskan bahwa soal KPK, soal gratifikasi,
Di sini Profesor Mahfud dengan jelas, terang benderang menjelaskan bahwa selama ini beliau sudah lebih dari 7 kali melaporkan gratifikasi atau pemberian seseorang atau hadiah seseorang selama beliau menjabat sebagai pejabat negara ya, atau baik ketika masih menjadi ketua MK ataupun selama menjadi Menko Polhukam. Dan beliau siapapun yang ingin menantang atau mengajak beliau laporan ke KPK soal jet pribadi itu selalu ditunggu oleh Profesor Mahfud. Dan ini mencerminkan bahwa Profesor Mahfud ini benar-benar bersih dari sogok menyogok atau tindak pidana korupsi ya. Dan memang pejabat harusnya ya bersih seperti itu, dan pasti tidak ada yang mencolek, tidak ada yang mengganggu, apalagi menyandera, karena orang bersih tak mungkin tersandra. Dan kita patut beri acungan jempol ya buat Profesor Mahfud. Oke, semangat terus Prof. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Dan bagi yang belum subscribe, buruan segera subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Salam waras.